Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita kembali lagi mendengarkan live dari Majelis Pendidikan Kristen Task Force Doa dan Konseling yang berkolaborasi dengan Barah Digital Ministry. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber kita. Beliau adalah Insinyur David J. Chandra MA. Bapak ini merupakan Ketua Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen MPK Indonesia dan juga Ketua Yayasan Transformasi Bagimu Negeri. Dan beliau juga selaku pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi tentang bagaimana Bapak David terjun dalam pelayanan khususnya di bidang pendidikan Kristen. Sebelumnya, saya mengajak kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Hati yang Tuhan letakkan bagi kami pada saat ini, berikan bagi kami melayani Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kesaksian hamba-Mu, Bapak David, yang akan berbagi bagi kami bagaimana hamba-Mu Tuhan sudah pimpin selama terjun di dalam pelayanan pendidikan Kristen. Tuhan berkati kami dan berkati juga media yang kami gunakan dan khususnya hamba-Mu yang berkata-kata. Biarlah semuanya boleh kami lakukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Pak David, shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, Ena. Iya. Shalom buat kita semua. Ya, puji Tuhan, Bapak. Saya akan berbincang-bincang terkait bagaimana Bapak terjun di dalam dunia pendidikan Kristen dalam pelayanannya. Apa yang melatar belakangi dan kapan Pak David sehingga tergerak, terdorong hatinya untuk terjun dalam pelayanan ini, khususnya memperhatikan pendidikan Kristen. Silakan Pak David. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh membagikan bagaimana Tuhan memimpin saya untuk boleh melayani di dalam dunia pendidikan Kristen di Indonesia. Saya sebenarnya nggak pernah berpikir ataupun bermimpi kalau saya masuk di dalam dunia pendidikan. Jadi saya hanya mengalir saja bagaimana ketika saya melayani dari sejak saya di mahasiswa sampai ke gereja dan kemudian ke dunia pendidikan ini. Jadi saya yakin sekali dengan Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi dalam hal ini saya yakin bahwa saya dipilih Tuhan untuk masuk dalam dunia pendidikan ini. Bukan saya memilih untuk melayani dalam dunia pendidikan ini. Jadi dengan demikian saya melihat bagaimana kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan yang akan memampukan saya, dan saya bisa menghasilkan buah, dan buah itu tetap gitu. Jadi inilah yang saya pikir bahwa pelayanan ini bukan pelayanan saya, ya, bukan saya yang memilih, bukan saya yang memulai, tapi Tuhan yang menuntun saya, Tuhan yang memperlengkapi saya sehingga saya bisa melayani di dalam dunia pendidikan ini, ya. Jadi saya melihat ketika saya mulai, saya memang latar belakang saya orang Kristen lah ya. Jadi saya dibesarkan di dalam keluarga yang termasuk dysfunction, di mana ayah saya waktu itu belum percaya,
Jadi saya dibesarkan oleh mama saya yang kemudian membawa saya ke gereja. Tapi memang ya itulah karena gereja, saya orang Kristennya sebagai orang Kristen KTP, jadi saya cuman hanya ikut-ikutan ke gereja dan sebagainya. Nah, ketika saya di kampus baru kemudian saya mulai mengenal Tuhan Yesus, dan saya sudah mengambil keputusan untuk lahir baru, dan kemudian saya dibina di dalam pola pemuritan daripada navigator. Berlanjut kemudian akhirnya saya selesai, saya kembali ke Jakarta, kemudian saya ikut pelayanan di gereja. Nah, itu cukup lama pelayanan di gereja, mungkin ada kali hampir 20 tahunan begitu ya. Nah, kemudian waktu itu nggak tahu bagaimana gereja mengusulkan saya untuk melayani di Yayasan Pendidikan Kristen IPK yang waktu itu menjadi bagian daripada gereja kami, yaitu Gereja Kristus Yesus. Nah, mulailah sejak tahun itu, kira-kira tahun 2003 itu, saya mulai masuk dalam dunia pendidikan. Jadi selama ini saya belum pernah berpikir bahwa saya akan masuk dalam dunia pendidikan. Tapi dari sebelum masuk dalam dunia pendidikan, saya melihat banyak hal bagi Tuhan memperlengkapi saya. Terutama saya ketika lagi krisis 97-98 itu, karena perusahaan waktu itu tidak punya kegiatan yang banyak, jadi saya kemudian ambillah sekolah misiologi di STT Amanat Agung. Nah, di situ saya belajar. Saya juga nggak tahu untuk apa sih saya belajar, cuman saya pikir ya udah saya belajar aja gitu ya. Nah, kemudian saya dibukakan mulai misi berbagai macam misi yang kontemporer dan sebagainya begitu. Nah, berlanjut lagi kemudian setelah di pelayanan di gereja itu, kemudian saya melayani pasangan suami istri, dan saya kemudian kami belajar bersama-sama bagaimana mendidik dan membesarkan anak gitu ya. Jadi masih anak-anak masih pada kecil-kecil, kemudian kita membina mereka gitu. Nah, kemudian itu kesulitan lagi bagi saya. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya kemudian waktu itu ketemu Pak Yakub Susabda di STT RI. Kemudian Pak Yakub Susabda bilang, ya udah kamu kuliah aja katanya. Akhirnya saya masuklah kuliah di dalam konseling Kristen gitu ya. Nah, jadi saya melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan itu, sehingga ketika saya masuk di dalam dunia pendidikan, saya punya bekal yang Tuhan sudah sediakan, sehingga saya bisa mulai untuk di dalam bagaimana melihat pendidikan Kristen itu secara holistik gitu. Nah, 2003 sampai 2009 saya masih di Yayasan IPK. Nah, waktu itu saya cuma melihat, pendidikan Kristen itu bagus-bagus saja gitu, baik-baik saja. Nah, tapi ketika masuk di 2007, di mana kemudian IPK mengusulkan saya masuk ke MPK di 2007 itu, saya baru mulai melihat, rupanya sekolah Kristen itu tidak seperti yang saya bayangkan gitu, seperti di sekolah IPK ini, di kota besar. Ternyata justru di daerah-daerah itu sedemikian jauhnya gitu perbedaan antara kualitas dan sekolah Kristen dibandingkan dengan di kota-kota besar gitu ya. Nah, itulah kemudian akhirnya Tuhan memberikan beban kepada saya mengenai pendidikan terutama di daerah-daerah 3T ini. Yang saya pikir mereka yang begitu membutuhkan, mereka yang selama ini mungkin mengalami ketidakadilan oleh karena sementara teman-temannya punya pendidikan yang baik di di kota-kota, sementara mereka di daerah-daerah tidak punya pendidikan yang baik gitu. Nah, itulah yang kemudian akhirnya Tuhan menaruh passion kepada diri saya untuk saya boleh terus memikirkan bagaimana menolong mereka supaya mereka juga mengalami pendidikan Kristen yang berkualitas dan berkarakter Kristiani. Nah, itulah sedikit daripada apa yang saya lihat, yang kemudian saya flashback bagaimana Tuhan mempersiapkan dan Tuhan yang memilihkan
pelayanan ini buat saya di dalam dunia pendidikan Kristen di Indonesia, yang selama ini belum pernah saya pikirkan. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa sampai di sini gitu ya. Tapi itulah kedaulatan Allah yang menuntun saya sehingga saya bisa ada di dunia pendidikan ini. Itu ya kira-kira, Ena. Wow, Pak David luar biasa sekali ya. Tuhan Tuhan ya. tuntun hidup Pak David dan hatinya Ya. khususnya memberikan perhatian kepada pendidikan Kristen. Sangat luar biasa Pak David. Ya. Tapi begini Pak, mungkin dalam pelayanan ini adakah tantangan yang terberat sekali yang Bapak hadapi seperti itu? Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak David melewati ini bersama Tuhan? Ketika tantangan atau kesulitan terberat itu Bapak hadapi selama ini, bagaimana Pak Bapak menghadapinya bersama Tuhan? Silakan. Ya, saya memang punya satu keyakinan bahwa kalau kita punya pelayanan yang memang on the track, artinya memang pelayanan yang disukai oleh Tuhan, maka memang pasti akan ada tantangan. Itu yang kemudian selalu ada di dalam benak saya. Jadi kalau saya tidak mengalami tantangan, saya mulai berpikir, mungkinkah ini pelayanan yang Tuhan mau? Atau jangan-jangan yang saya mau gitu. Nah, kalau memang tantangan itu ada, ya kembali lagi saya hanya membawanya kepada Tuhan gitu. Karena saya bilang, Tuhan kalau memang ini pelayanan yang Engkau mau, Engkau juga harusnya memberikan saya kemampuan untuk melewati ini gitu. Jadi ketika saya mengalami tantangan, saya justru melihat bagaimana karya Tuhan yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi semakin tantangan itu ada, semakin saya menyerahkan kepada Tuhan, dan kemudian saya melihat lagi bagaimana Tuhan membukakan jalan sedemikian rupa gitu ya. Tantangan-tantangan itu banyak sekali karena banyak kemungkinan saya seringkali banyak yang tidak dimengerti ya, disalah mengertikan ya. Sebenarnya saya berharap begini, kemudian orang lain pikir kok saya melakukan seperti ini gitu. Jadi tantangan yang paling terbesar adalah kemudian salah dimengerti, kemudian akhirnya tidak disupport ya, tidak didukung, dan kemudian saya harus bekerja seperti bekerja sendiri, dan mungkin orang-orang melihat kok saya sepertinya hanya one man show dan sebagainya. Tapi memang itulah yang saya sering alami. Kemudian saya melihat bagaimana saya diajar Tuhan untuk tidak bergantung kepada manusia. Dan kemudian disitulah kemudian saya belajar dan mengalami bagaimana Tuhan sendiri yang menolong dan membukakan hal-hal yang jalan keluarnya begitu. Yang kemudian tanpa saya mengerti dan tanpa saya bisa sadari gitu. Ini kemudian terjadi ketika saya dipercaya untuk mengelola Yayasan Transformasi Bagimu Negeri ini. Ya, jadi bagaimana Tuhan menuntun, dan saya selama ini juga tidak pernah mengerti kenapa dan bagaimana Tuhan bisa mempercayakan semua ini. Tapi berjalannya dengan waktu, dan saya juga hanya mengalir bersama Roh Kudus yang menuntun, dan saya percaya bahwa kalau Tuhan yang punya pelayanan ini, maka Dia yang akan memberikan jalan keluar dari setiap tantangan yang saya hadapi. Dan sampai hari ini saya bersyukur bahwa tantangan demi tantangan yang ada saya bisa lewati, oleh karena saya percaya bahwa kalau Tuhan yang menuntun saya sampai kepada pelayanan ini, maka saya minta Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya gitu, bukan karena kemampuan saya. Oleh karena itu dari situ sebenarnya saya juga belajar banyak. Ternyata memang dari pelayanan inilah saya makin bertumbuh dan saya makin mengenal Tuhan begitu. Jadi bukan sekedar hanya orang-orang yang saya layani, tapi juga bagaimana akhirnya itu juga menolong saya untuk saya belajar lagi. Oleh karena saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan melewati tantangan-tantangan yang ada itu. Itu kira-kira. Terima kasih. Wow, sangat luar biasa Pak. Tantangan bukan menghindari, bukan kita hindari ya Pak ya.
Tetapi betul. sangat luar biasa tadi Bapak berbagi Iya, bahwa justru semakin membuat saya bergantung iya, kepadanya. iya. Jadi saya pikir Itu memang tantangan luar itu ya biasa. adalah kesempatan di mana kita mengalami kuasa Tuhan. Tantangan itu ada, justru kita bisa lebih bertumbuh di dalam mengenal Dia. Jadi itulah salah satu yang saya pikir, kita harus, tidak boleh menghindari tantangan, justru kita bisa merangkul tantangan yang ada. Karena tantangan itu adalah kesempatan sebenarnya, itu enak. Wow, keren banget Pak David. Terima kasih. Saya yang muda ini ya diberkati melalui penjelasan di awal-awal yang Bapak David sampaikan ini. Benar ya, Ya, tantangan bukan dihindari, tetapi mhm, biarlah semakin mendorong kita iya, bergantung kepadanya dan amin, membuat kita semakin mengalami Dia, bertumbuh mhm, pada amin, Kristus. ya, Puji Tuhan. Pak David, nah, adakah hal yang paling menyentuh Bapak dalam pelayanan di bidang pendidikan Kristen ini yang bisa dibagikan kepada kita juga sebagai pendengar pada siang ini, Pak? Yang ya, paling menyentuh hati Pak David. ya. Silakan, Pak David. Memang, kalau, kita masuk ke lapangan begitu ya, kita langsung masuk ke daerah-daerah dan saya bersyukur bahwa, ketika saya diizinkan melayani di MPK sebagai ketua umum, 2 periode itu saya, diberi kesempatan untuk boleh keliling, seluruh Indonesia, dari barat sampai timur ya, dari jauh di Sumatera Utara sampai kepada di Merauke. Nah, saya melihat bagaimana orang-orang anak-anak di sana begitu ya. Itu yang seringkali apa ya, menyentuh saya gitu ya. Saya melihat bagaimana mereka ada yang kadang-kadang jauh perjalanannya, bisa sampai berapa kilo begitu ya ke sekolah gitu. Tapi ketika sampai di sekolah nggak ada gurunya sehingga mereka akhirnya main-main, terus mereka akhirnya pulang. Pulang di tengah jalan juga saya lihat udah panas-panas, keringetan, jalan kaki gitu ya. Saya pikir kok susah sekali gitu loh mereka mengalami, pendidikan yang baik begitu. Sementara kita di kota-kota kok kayaknya, tidak menghargai gitu ya pendidikan itu. Di situlah kemudian saya melihat bagaimana, justru, ketika kita melihat orang-orang itu membutuhkan, anak-anak kita membutuhkan, dan ketika mereka begitu, senangnya ketika mereka bisa menyelesaikan soal-soal gitu ya, ketika gurunya kemudian mengajar mereka duduk diam dengan baik begitu. Aduh itu satu hal yang membuat, saya tuh tersentuh gitu. Jadi ketika saya melihat pengalaman-pengalaman itu, maka, saya tidak tidak punya hati untuk mundur lagi. Saya berpikir bahwa justru mereka inilah yang memerlukannya. Justru, kitalah yang harus, bagaimana datang kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi inilah yang kemudian akhirnya membuat, saya semakin, apa namanya, semakin yakin oleh karena, saya percaya Tuhan sendiri yang memberi passion ini ya. Dengan Tuhan membukakan, Tuhan mencelikkan mata hati saya untuk boleh melihat ladang yang sudah menguning yang untuk siap untuk dituai ini. Nah, begitu banyak, anak-anak di daerah yang sangat membutuhkan gitu. Tapi sementara hanya sedikit, orang-orang yang mau pergi untuk melayani atau mendidik mereka di daerah-daerah itu. Itu yang kemudian, akhirnya kami di dalam, Yayasan Transformasi Bagimu Negeri mengutus guru-guru misi untuk boleh menolong guru-guru lokal di daerah, supaya mereka bisa mendidik anak-anak ini, dengan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Kristiani. Itu yang, kemudian, menjadi passion yang Tuhan, tumbuhkan di dalam diri saya, gitu En. Puji Tuhan Pak David untuk berbagi pengalaman bahwa ketika terjun langsung ke lapangan, langsung dilihat oleh mata kita lebih menyentuh. Puji Tuhan Pak David, kiranya Ya, terus dipakai oleh Tuhan, diberi kesehatan, semangat untuk terus melayani Tuhan. Eh, apakah ada Bapak David pesan atau nasihat Bapak buat kita, para pendengar
live pada siang hari ini, khususnya kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang lainnya juga rindu untuk melayani seperti yang sudah Tuhan letakkan di dalam hati pada. Silakan Pak. Saya hanya ingin membagikan Yohanes 15 ayat 5. Itu dikatakan Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Ya, jadi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita mau melayani, memang kita harus menempel kepada pokok anggur itu. Nggak mungkin kita bisa berbuah banyak tanpa kita menempel pada pokok anggur itu. Jadi saya berpikir kita nggak usah terlalu repot-repot atau terlalu pusing-pusing gitu mencari pelayanan atau kemudian memilih-milih pelayanan begitu. Yang saya pikir bahwa tugas kita hanya menempel pada pokok anggur itu. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dan biarkanlah Dia yang bekerja melalui hidup kita sehingga kita bisa berbuah banyak itu. Sebab memang kalau kita usahakan sendiri pelayanan itu atau kita pilih-pilih pelayanan itu, maka kita nggak mungkin atau tidak bisa lagi untuk berbuah banyak. Oleh karena Tuhan Yesus katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin di hadapan manusia kita kelihatan berhasil, tapi sementara sebenarnya itu bukan buah yang tetap, bukan buah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi saya berpikir bahwa mari kita terus melekat dan menempel pada pokok anggur itu. Dan selebihnya biarkan Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, memilih kita, menetapkan kita untuk kita melayani di mana yang Tuhan sediakan gitu. Itu saja sih yang saya pikir. Terima kasih Ana. Menempel dan melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya. Nasihat yang sangat luar biasa buat kita semua pendengar siaran hari ini. Terakhir Pak David dari perbincangan hari ini, silahkan Pak David memberikan closing statement yang menguatkan dan yang juga mendorong semangat para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus juga memiliki hati untuk melayani, khususnya di bidang pendidikan Kristen. Silahkan Pak David. Ya. Kita sering berpikir bahwa kita mau melayani orang lain. Tapi kita lupa kalau kita harus bertanya kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan itu. Ya, sama seperti seorang hamba. Dia tidak mungkin melakukan semaunya dia gitu. Dia harus bertanya dong kepada tuannya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya seorang hamba, seorang yang ingin melayani, maka dia tiap-tiap hari harus bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Bukan berpikir dengan pengetahuan kita sendiri atau dengan pengalaman kita sendiri, membuat orang kagum kepada kita gitu. Bukan itu sih sebenarnya. Tapi apakah kita sudah bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Itulah saya pikir yang menjadi kunci seorang hamba yang kemudian menyenangkan hati tuannya. Sehingga suatu kali nanti kita punya satu kerinduan. Tuhan Yesus berkata, hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah yang menjadi penghiburan kita, yang menjadi pengharapan kita. Terima kasih. Puji Tuhan, David. Sangat menguatkan dan sangat mengingatkan, menegur hati secara pribadi ini. Saya percaya Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang mendengarkan kesaksian hambanya yaitu Pak David, bagaimana beliau terjun di dalam dunia pendidikan, melihat anak-anak yang tertinggal. Mereka juga perlu pendidikan yang berkualitas. Sangat dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupan Pak David. Tuhan memberkati Bapak dan
penghujung acara ini sebelum kita menutup, silakan Pak David mohon memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menjadi mitra-Mu Tuhan, untuk kami boleh melayani di ladang. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami tidak akan mampu melakukan apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau kehendaki tanpa Engkau sendiri yang menuntun kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh berharap supaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah menjadi hamba-Mu, izinkan kami Tuhan untuk kami boleh berbuah banyak seturut dengan maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena Engkau mau memakai kami dalam segala keterbatasan kami, dan biarlah melalui semua itu kami belajar lebih mengenal Engkau Tuhan, dan kemudian kami bisa memperkenalkan Engkau kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa supaya apa yang sudah kami bicarakan ini Engkau berkati sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin sekali lagi Bapak, terima kasih banyak untuk sharing pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu tadi hadir atau mendengarkan siaran ini di pertengahan live, silahkan boleh mengunjungi YouTube MPK Indonesia dan Bara Digital Ministry. Di sana akan utuh, boleh diperjelaskan kembali dari awal hingga sampai akhir sharing dari hambanya, dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak David. Dan kita akan bertemu kembali di live-live berikutnya di minggu-minggu yang akan datang. Saya Benelia Hulu dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia dan Bapak David, serta teman-teman yang melayani di belakang layar, mohon undur diri. Shalom, selamat siang Tuhan. Terima kasih Anna.